Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Febriani Hairil, mahasiswi psikologi dari Universitas Bosowa. Nah, di sini saya akan memaparkan materi singkat mengenai bahasa dan psikologi dengan tema ketika kata menjadi cerminan jiwa. Oke, selamat menyaksikan. Pernahkah kamu berpikir mengapa satu kata bisa membuatmu tersenyum dan kata lainnya bisa membuatmu menangis? Nah, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah jendela ke dalam pikiran dan cermin dari perasaan. Inilah kisah tentang bagaimana bahasa dan psikologi saling berkaitan, membentuk siapa kita dan bagaimana kita memahami dunia. Dalam psikologi perkembangan, bahasa adalah tonggak penting dalam pertumbuhan kognitif. Saat bayi mulai mengucapkan mama, papa, otaknya sedang membangun jaringan kompleks untuk mengenali suara, makna, dan respon sosial. Bahasa berkembang seiring otak berjalan beradaptasi. Anak-anak yang terbiasa didengar dan diajak bicara memiliki kepercayaan diri dan regulasi emosi yang lebih baik. Bahasa bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang bagaimana otak memproses dunia, menyusun realitas, dan memberi makna pada pengalaman. Bahasa adalah jembatan antara pikiran dan hati. Ketika kita berkata, aku takut, aku rindu, atau aku kecewa, kita sedang mengeluarkan isi batin yang tak bisa dilihat oleh siapapun. Nah, bahasa membantu manusia menyadari emosinya. Terus, dalam terapi psikologi, teknik seperti logoterapi atau terapi naratif sangat bergantung pada kemampuan seseorang dalam bercerita. Mampu memberi nama pada perasaan adalah langkah awal menuju pemulihan. Dan lebih dari itu, bahasa juga membentuk identitas. Dialek, cara kita menyapa, bahasa ibu, semua itu bukan sekedar kosakata, tapi bagian dari siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita melihat dunia. Dalam dunia psikologi klinis, bahasa adalah alat utama penyembuhan. Terapi perilaku kognitif mengandalkan pasien untuk mengidentifikasi pikiran negatif melalui kata-kata. Acceptance and Commitment Therapy atau disingkat ACT mengajarkan bahwa kita bukan pikiran kita atau bahkan kata-kata bisa kita lihat, bukan kita ikuti. Nah, dengan menulis jurnal adalah cara lain bagaimana bahasa bisa menyembuhkan. Lewat tulisan, seseorang bisa memetakan pikirannya, melepaskan rasa marah, atau memeluk rasa syukur. Bahkan, keheningan adalah bagian dari bahasa. Psikologi mengajarkan kita untuk mendengarkan bukan hanya kata, tapi juga jeda. Nah, tahukah kamu bahwa di Jepang ada kata natsukashi atau sebuah kata yang artinya adalah rasa rindu akan sesuatu yang indah dari masa lalu, atau kata ubuntu dari Afrika Selatan yang bermakna aku ada karena kamu ada. Bahasa bukan hanya mencerminkan budaya, tapi juga membentuk cara kita berpikir. Dan psikologi lintas budaya menunjukkan bahwa persepsi waktu, hubungan, bahkan emosi bisa berbeda karena bahasa yang digunakan. Apa yang tak bisa kita ucapkan seringkali juga sulit kita sadari. Itulah mengapa penting untuk menjaga bahasa dan keberagamannya. Karena tiap bahasa menyimpan cara pandang yang unik terhadap hidup. Bahasa dan psikologi, dua sisi dari satu perjalanan manusia mencari makna. Lewat kata, kita menyampaikan luka. Lewat kata, kita bisa memahami, dan lewat kata pula, kita bisa sembuh, tumbuh, dan terhubung. Karena setiap kata punya kekuatan, dan memahami bahasa adalah langkah pertama untuk memahami manusia. Terima kasih. Saya Febriani Hairil,
Mohon maaf jika terdapat kesalahkataan ataupun kekeliruan dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.